Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tidak seperti biasanya jam 7. Mohon maaf saudara ya, ada kendala dalam internet kami. Tapi kami bersyukur, kita bersyukur pagi hari ini bisa saat teduh kembali. Ayo kita doa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini. Terima kasih untuk keadaan kami yang sehat, keadaan kami yang luar biasa dahsyat ya Tuhan. Terima kasih diberkati pagi hari ini dengan berkat-berkat baru daripada Tuhan. Pengurapan yang baru turun bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau duduk sebagai seorang murid. Mari Roh Kudus ajar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Tema saat teduh kita pagi hari ini adalah waktu Tuhan tepat. Janganlah buru-buru. Waktu Tuhan tepat. Janganlah buru-buru. Nah, coba kita lihat saudara di kitab Kejadian 18. Mulai dari ayat yang ke-11 sampai 14. Ya, buka kitabnya saudara. Di kitab Kejadian 18 mulai dari ayat yang ke-11. Kita belajar bagaimana Tuhan itu mempunyai waktu buat Anda dan saya. Agar supaya kita tidak menjadi pribadi yang buru-buru. Karena segala sesuatunya yang sifatnya buru-buru itu biasanya banyak kesalahan di dalamnya. Yang buru-buru itu biasanya bukan dari Tuhan. Yang buru-buru itu lebih kepada kedagingan kita. So, saudara, kita lihat ya bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita menggunakan waktu Tuhan. Perhatikan di kitab Kejadian 18 mulai dari ayat yang ke-11 bagaimana Abraham dan Sarah menunggu waktu Tuhan. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku, kata Tuhan, akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Wow, katakan amin, saudara. Ya. Kembali ke ayat yang berikutnya, yang sebelumnya. Adapun Abraham dan Sarah. Kita semua tahu ya cerita tentang Adam dan Sarah. Dua-duanya ini adalah pasangan suami istri yang mendambakan seorang anak. Sampai tua, bahkan sampai lanjut umurnya. Itu gak hamil-hamil, gak ada anak gitu ya. Jadi Abraham dan Sarah itu betul-betul menanti-nantikan anak bertahun-tahun. Coba kita lihat ya usia Abraham di ayat yang sebelumnya. Abraham berumur 99 tahun. Itu waktu dikerat kulit katannya. Berarti pada waktu menantikan anak itu tuh udah tua sekali. Nah, Abraham dan Sarah udah tua. Udah bukan mati haid lagi. Ya udah gak bisa lagi. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang kemustahilan. Jadi ketika waktu-waktu yang sekarang ini, yang Anda dan saya sedang alami adalah waktu-waktu yang kita nanti-nantikan, yang gak kunjung tiba. Sama seperti Abraham dan Sarah. Bahkan yang kita rasakan adalah seringkali ini kejadian gak sih nanti gitu. Kita suka bertanya-tanya pada diri sendiri. Kira-kira jadi gak ya? Apakah Tuhan mendengarkan doaku? Apakah Tuhan sepakat dengan doaku? Karena tidak semua doa itu dijawab Tuhan. Ada yang dijawab, ada yang disuruh tunggu, ada yang tidak dijawab. Tapi buat saya pribadi, doa kita pasti dijawab Tuhan, namun versinya Tuhan, bukan versi kita. Nah, Abraham dan Sarah juga demikian. Sebenarnya bukan tentang mereka punya anak atau tidak. Tuhan itu lebih melihat kepada satu proses. Proses yang dinanti-nantikan itu loh. Yang penting buat Tuhan bagi kita semua. Lihat ya. Ayat yang ke-11 itu mengatakan tentang ini mustahil, gak bisa. Udah, titik. Ya. Ayat yang ke-11 itu adalah ini gak bisa, gak mungkin,
nggak mungkin terjadi, impossible banget. Nah, itu ayat yang ke-11. Kita pernah nggak merasakan situasi-situasi yang seperti itu? Nggak mungkin, nggak bakalan terjadi, sudah berantakan, hancur, roboh, dan lain sebagainya, nggak mungkin bisa dibangun. Sudah hilang, nggak mungkin juga akan ada penggantinya. Nah, situasi-situasi yang seperti ini, apakah kita mengalami itu? Abraham dan Sarah mengalami hal yang serupa. Gak mungkin, gak bisa, dan kemungkinan besar kalau dipikir secara logika gak masuk akal. Ini pemikiran Abraham dan Sarah. Ini pemikiran manusia. Gak mungkin, gak bisa, dan udah pasti gak bakalan bisa. Tapi pagi hari ini, Tuhan mau sampaikan kepada Anda dan saya tentang waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu bukan hanya bicara tentang ini bisa atau enggak, ini mampu atau enggak, ini kira-kira masuk akal atau enggak. Waktu Tuhan tidak hanya bicara tentang itu. Tapi waktu Tuhan bicara tentang perkenanan. Ya. Kita suka lupa bahwa perkenanan Tuhan itu jauh lebih penting dari semua permohonan doa kita. Kita boleh minta doa apa saja boleh. Tapi sekali lagi, perkenanan Tuhan itu penting. Nah, sekarang perkenanan Tuhan itu apa? Apakah Abraham dan Sarah ini dikenan oleh Tuhan? Kita tahu semua bahwa Abraham itu disebut sebagai bapa orang beriman. Karena apa? Imannya yang luar biasa dahsyat, yang menanti-nantikan Tuhan. Cuman menanti-nantikan anak. Makanya disebut sebagai bapak orang beriman. Ya artinya bukan berarti Abraham itu beriman terus, sempurna sekali, ya enggak kayak gitu juga. Tetapi memiliki satu konsistensi yang begitu luar biasa, bahwa dia punya iman yang harus dia percayai dan yakini bahwa Tuhan pasti kasih anak kok. Mungkin dunia akan mentertawakan kita. Gak mungkinlah itu terjadi. Dunia pasti akan mentertawakan ini firman Tuhan. Ketika apa? Ketika orang yang udah mati haid, lalu doanya tetap sama, minta anak. Konsistensi, keyakinan, perkenanan itu diperhatikan oleh Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, waktu kita menyampaikan permohonan kita, segala bentuk permohonan itu, Tuhan melihat konsistensi, Tuhan melihat kualitas iman, Tuhan melihat bagaimana kita menilai Tuhan dalam hidup kita. Itu diperhatikan. Nah, di sini dikatakan Abraham dan Sarah telah tua. Saranya sudah mati haid. Sekali lagi, apakah mereka konsistensi atau tidak? Perhatikan ayat berikutnya. Jadi tertawalah Sarah. Kata tertawalah itu mengandung arti mengejek firman. Kata tertawalah ini bukan tertawa nyengir, saudara. Bukan tertawa kegirangan. Tapi lebih kepada ngenyek sama firman Tuhan. Menyepelekan janji Tuhan. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya katanya. Sekalipun itu di hatinya, gak keluar dari mulutnya, tapi Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Sarah. Akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Dengan kata lain, wes lah, gak usah doa-doaan wae lah. Wes gak mungkin juga terjadi. Kayaknya udah gak punya kesempatan. Karena dua-duanya juga udah tua. Apa yang mau diharapkan? Gak mungkin terjadi. Mulai ngenyek firman Tuhan. Merendahkan firman Tuhan. Makanya berapa banyak orang-orang yang overthinking. Kalau kehilangan pekerjaan atau
bisnis usahanya hancur begitu, overthinking. Kalau bisnisnya hancur begini, nanti terus kami makan apa? Kalau kami kehilangan pekerjaan begini, nanti bayar angsurannya bagaimana? Kesusahan untuk mempercayai firman Tuhan. Jangankan untuk mempercayai, untuk memulai berdoa saja, mengalami kesusahan. Itu yang seringkali terjadi pada kita. Segala hal yang mustahil itu, kita begitu gampangnya ngenyek alias menghina firman Tuhan. Padahal janji Tuhan itu iya dan amin. Kalau kita baca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama sampai Baru, mujizat Tuhan itu dahsyat, ajaib banget. Tapi seringkali kita merendahkan firman Tuhan. Bahkan gak cuma mengabaikan, merendahkan. Makanya orang-orang kita kalau sudah tidak mau melakukan firman Tuhan, itu termasuk ngenyek. Itu termasuk merendahkan itu firman Tuhan. Gak hanya kalau dengerin firman Tuhan, mainan HP, atau lagi mendengarkan firman Tuhan sambil-sambil makan, kayak gitu. Tapi waktu kita tidak percaya firman Tuhan, kita lebih ngenyek dan merendahkan firman itu. Makanya seringkali kita menjadi orang yang overthinking. Orang-orang overthinking itu sebenarnya adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Orang-orang yang gak bisa meyakini bahwa sekalipun sekalipun keadaan kita itu hancur-hancuran, bukan berarti itu masa depan kita hancur-hancuran juga loh. Hati-hati dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Iman itu bukan tentang apa yang nampak secara kasat mata, tetapi beriman itu bicara tentang keyakinan kita kepada Tuhan. Kedahsyatan tangan Tuhan itu tidak berdasarkan apa yang kita lihat secara kasat mata. Tuhan itu bekerja dengan caranya, bukan cara kita. Makanya saya suka sekali firman Tuhan yang mengatakan bahwa rancangan-rancanganku itu membawa damai sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan. Makanya rugi banget waktu kita menjadi overthinking. Kita sangat rugi banget waktu kita negative thinking dengan diri kita, negative thinking dengan keputusan Tuhan. Sangatlah rugi waktu kita overthinking yang membuat kita mengalami kelemahan tubuh, yang membuat kita nggak berdaya, itu membawa kerugian yang besar bagi kita. Nah ini seperti si Sarah ini. Si Sarah jadi apa? Tertawa dalam hatinya. Akankah birahikah aku? Jangankan punya anak, birahi sama Abraham aja mungkin aku udah nggak bisa lagi. Ini bicara tentang apa? Apatis. Hati-hati. Firman Tuhan, waktu kita baca, lalu kita punya sikap apatis, hati-hati. Engkau sendiri yang mengaborsi doamu. Engkau sendiri yang mematahkan doamu. Kita udah berdoa, udah memulai dengan benar. Doa, pujian, penyembahan, kita memperkatakan firman Tuhan, kita memulainya dengan benar. Tapi ketika mata jasmani kita nggak melihat apa-apa, kita mulai apatis. Seperti si Sarah ini. Akan birahikah aku terhadap Abraham? Hati-hati saudara. Sesungguhnya seringkali mujizat tidak terjadi karena kita suka apatis. Kita suka overthinking. Kita nggak meyakini bahwa Tuhan sanggup mengubahkan. Gimana mau percaya, Bu? Rumahnya udah dipasang pelang lelang sama bank. Berarti besar kemungkinan nanti kami akan ngontrak dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, memangnya kalau ngontrak, kalau Tuhan izinkan ngontrak, terus itu celaka buat kita? Nah kita itu suka main-main sendiri pada pikiran kita sendiri. Makanya overthinking itu main-main dengan perasaan, main-main dengan pikiran. Kita suka berpikir dengan cara kita. Padahal Tuhan katakan rancanganku. Rancangan itu apa toh? Rancangan itu adalah rencana-rencana ilahi yang Tuhan itu bisa mengubahkan, kutuk diubah jadi berkat. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu bisa Tuhan ubahkan menjadi berkat buat kita. Contoh, berapa banyak kita ini yang hidupnya di masa lalu, di masa kelam,
lalu tiba-tiba diberkati Tuhan dan kita menjadi orang yang berubah, mau melayani, mau bersikap baik, meninggalkan dosa, itu adalah bentuk daripada apa? Berkat, kutuk diubah menjadi berkat. Nah, seringkali kita sendiri yang membuat rancangan Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Makanya kalau ngomong tentang surrender, ngomong tentang berserah diri kepada Tuhan, itu kita jangan cawe-cawe. Cawe-cawe itu bahasa Indonesianya apa ya? Cawe-cawe itu ikut-ikutan. Nah, jangan suka ikut-ikutan dengan rencana Tuhan. Kalau kita itu sudah berdoa, ya contohnya kita sudah berdoa, berarti izinkan Tuhan itu melakukan dengan caranya. Mau hancurnya kayak apapun, biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Karena waktu kita ikut-ikutan, kita cawe-cawe, kita mulai, terima kasih Bu Indri, ikut campur ya. Jadi waktu kita itu suka masuk ke dalam, makanya kita overthinking, rugi saudara. Itu yang membuat mujizat seringkali tidak terjadi, bahkan batal. Nah, itu kan kita rugi. Makanya gambaran Sisara yang tertawa di dalam hati itu menandakan bahwa dia menyepelekan kuasa Tuhan. Waktu dia mengatakan akan biraikah aku, itu sudah mulai apatis. Setelah aku layu, sedangkan Tuanku sudah tua. Yang artinya apa? Dia sudah mulai menyalahkan keadaan. Keadaannya udah kayak begini. Mulai menyalahkan situasi. Saya bodoh seperti ini gara-gara bapakku gak nyekolahin aku. Nah, mulai menyalahkan. Saya jadi gak punya pekerjaan karena saya punya orang tua miskin. Kami gak disekolahkan kuliah. Makanya gaji kami rendah. Nah, mulai menyalahkan situasi. Karena apa? Keseringan melihat dengan mata jasmani. Kita susah untuk mempercayai kuasa Tuhan. Saya punya kakak, saudara. Kakak saya yang pertama. Dia nggak kuliah. Tapi dia justru dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Waktu dia jadi tulang punggung buat keluarga kami. Coba. Dia yang hanya lulusan SMA. Ya dia belajar sendiri ya. Kursus tentang pajak, tentang accounting. Dia belajar sendiri. Tapi dia punya posisi yang luar biasa di kantornya. Melebihi orang-orang yang sarjana, yang S2. Melebihi itu. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan hidup dia. Nah, makanya kita belajar, saudara. Jangan underestimate dengan kuasa Tuhan. Karena waktu kita mulai underestimate, kita apatis dengan keadaan kita menganggap bahwa semuanya itu udah hancur berantakan. Siapa bilang bahwa nasi udah jadi bubur itu ndak enak? Bubur enak, saudara. Bubur itu enak. Bahkan nasi yang hampir basi kalau di Jawa, nasi itu ya dikeringkan, begitu dijemur, dikeringkan, kemudian dicuci, lalu dikukus, dikasih kelapa, parutan kelapa, itu enak sekali. Segala hal yang hancur-hancuran itu, siapa bilang gak bisa diubah sama Tuhan? Karena kita terlalu underestimate. Karena kita tidak percaya firman Tuhan. Itulah kenapa, saudara, saya selalu minta Anda harus baca firman Tuhan tiap hari. Karena firman Tuhan ini yang membuat rancangan-rancangan Tuhan itu sempurna terjadi. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Rencana Tuhan tidak akan pernah terjadi kalau kitanya sendiri tidak percaya. Ingat Zakaria, waktu dia merindukan anak. Elizabeth pun dicap apa? Mandul. Zakaria dicap mandul. Tapi malaikat Tuhan membuat bisu Zakaria. Kenapa? Karena tidak percaya. Hati-hati dengan sikap yang tidak percaya dengan firman Tuhan. Karena doa kita akan menjadi sia-sia waktu kita tidak percaya Tuhan. Balik lagi tentang rumah yang diplang. Dikasih lelang sama bank. Berarti Bu itu rumah harus dijual. Berarti Bu kami gak punya rumah. Terus kami harus bagaimana? Saudara, saya pernah mengalami di posisi yang seperti itu.
Tapi kuncinya adalah percaya Tuhan atau tidak. Mau meyakini Tuhan atau tidak. Engkau melihat matamu itu, melihat realita atau melihat firman Tuhan. Itu keputusan ada pada kita. Pada kenyataannya, kami lolos kok. Kalaupun keputusan Tuhan adalah kita ngontrak, memangnya kalau ngontrak kenapa, saudara? Apakah kita malu? Yaitu kalau malu ya pilihan. Apakah kita sakit-sakitan kalau ngontrak? Aduh, biasanya kami punya rumah terus kami ngontrak. Itu pilihan. Kita mau bersyukur itu pilihan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dalam tekanan atau tidak, itu pilihan. Karena sekali lagi, rancangan-rancangan Tuhan membawa damai sejahtera itu pilihan. Kita mau percaya atau tidak. Kita mau punya sikap ngenyek kayak si Sarah ini atau tidak, itu pilihan. Jadi kalau mujizat tidak terjadi dalam hidup kita, keluarga kita nggak ngalami apa-apa, itu pilihan kita, bukan keputusan Tuhan. Karena setiap rancangan Tuhan dalam hidup kita semua, masa depan itu ada dan harapan itu tidak akan hilang. Ya, masa depan itu ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang artinya apa? Masa depan kita ada sekalipun. Kalau diizinkan Tuhan rumah ngontrak, ya sudah, harapanmu masih ada. Harapan untuk punya rumah sendiri, harapan untuk bangkit, harapan untuk hidup, itu ada. Asalkan percaya. Sekali lagi, waktu Tuhan tunggu dulu. Perlu apa? Keyakinan. Perlu kita belajar yakin, perlu kita belajar melihat kuasa Tuhan bekerja dengan caranya, bukan cara kita. Makanya hati-hati dengan mata jasmani kita ini loh. Keseringan kita bilang, udahlah gak mungkin. Nah, sikap-sikap negatif itu mulai dirubah. Kalau Sarah sampai berani ngomong seperti ini, berarti dia tidak percaya Tuhan. Nah, makanya lama kan? Mujizat terjadi lama. Penderitaan berasa lama sekali. Karena apa? Kita tidak membangun diri. Kita tidak membangun diri untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Makanya Bapak orang beriman itu ditaruh kepada Abraham, bukan Sarah. Karena iman Abraham ini loh. Ya. Ayat yang ke-13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Nah ini lihat. Tuhan ngomongnya ke Abraham, bukan ke Sarah. Kenapa? Karena Tuhan tahu kualitas iman Abraham. Makanya Tuhan melihat kualitas iman kita. Tadi saya sudah katakan. Waktu diproses, Tuhan melihat kualitas. Tuhan melihat konsistensi kita. Makanya kalau kita nggak hati-hati. Nah, perhatikan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, ini Tuhan sudah tahu. Kamu mulai merendahkan Tuhan. Kamu sudah mulai apatis sama Tuhan. Kamu udah mulai nggak sepakat sama Tuhan. Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Dengan kata lain, lihatin Abraham, istrimu nggak sepakat dengan engkau. Makanya kalau suami istri nggak sepakat, nggak unity, hati-hati saudara. Keunitian itu mesti dibangun. Nah pertanyaannya, Bu, kalau misalkan pasangan saya orangnya nggak mau doa, terus bagaimana? Engkau sendiri yang harus memulai. Imam itu bukan jabatan suami saja. Para istri, para wanita bisa jadi imam. Oleh sebab itu ambil alih posisi itu. Kalau suami itu sudah mulai timpang, sudah mulai buta, sudah mulai tuli, ambil alih. Nahkoda perahu itu, nahkoda kapal, ambil alih. Jangan sampai kapal keluarga kita itu terbalik. Semuanya jadi tenggelam. Makanya kita itu yang sebagai orang yang percaya, yang tahu firman Tuhan, ambil kendalikan. Kendalikan kembali. Kendalikan kembali perahu itu. Ambil nahkodanya. Karena itu penting sekali. Ya. Di sini Tuhan ngomongnya sama Abraham, tidak ngomong sama Sarah. Tuhan hanya berbicara kepada orang-orang yang mau beriman. Tuhan hanya mau bicara sama orang yang apa? Percaya kepadanya. Makanya lihatin ya,
Orang-orang yang uring-uringan tidak akan pernah mendengar suara Tuhan. Orang-orang yang mengeraskan hatinya tidak akan mendengar suara Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak akan pernah tahu bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Makanya Tuhan ngomongnya sama Abraham, bukan kepada Sarah. Karena Tuhan tahu si Sarah ngenyek firman Tuhan. Makanya Abraham ditegur, itu loh, liatin itu istrimu. Aku udah mau ngasih anak nih kepadamu. Tapi karena istrimu ngomong kayak begini, coba Mbok Yao itu istrimu dikandani, dikasih tahu. Supaya sepakat beriman. Harus ada kesepakatan, saudara. Kita itu baca firman Tuhan mesti ada kesepakatan. Berapa banyak orang-orang yang sakit saya layanin? 99% akibat tidak mau mengampuni. Orang lebih memilih kena sakit kanker, kena sakit jantung, stroke, dan lain sebagainya, penyakit-penyakit berat. Lebih memilih itu daripada mengampuni. Begitu udah sakit parah, baru memulai untuk mengampuni. Padahal waktu sehat, Tuhan sudah katakan ampuni ya ampuni. Tapi tetap gak mau pilih itu. Lebih memilih sakit berat daripada mengampuni. Akibat kendablekan, akibat kebebalan kita. Maka seringkali penderitaan itu dimulai dari sikap kita yang gak baik itu. Melakukan firman Tuhan. Saya pun belajar, saudara. Ngomong begini itu pun juga firman Tuhan buat saya sendiri. Disakitin orang, waduh itu kayak tiap hari saya melihat itu. Disepelekan orang, udah biasa. Gak dianggap, udah biasa diperlakukan seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Supaya tetap konsisten. Untuk apa? Memuliakan Tuhan di dalam sebuah pelayanan yang saya lakukan tiap hari. Butuh konsistensi. Karena Tuhan itu melihatnya apa toh? Ini loh, yang ada di dalam kedalaman sini. Bukan yang dilakukan sehari-hari, bukan. Tuhan tidak melihat casing. Casing orang bisa dahsyat, bisa keren, bisa bagus. Tapi sekali lagi Tuhan ngelihat yang ada di dalam sini. Ya ada yang ada di dalam sini. Itu dilihat sama Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi yang ada di dalam pikiran, di dalam hati ini dan di dalam pikiran kita. Nggak ada yang tersembunyi. Makanya jangan main-main sama firman Tuhan. Oleh sebab itu, sekarang kita semua coba merefleksi diri. Ketika keadaan kita kok susah berubah. Kok kita hidupnya kayak gitu-gitu terus. Gak mengalami fase peningkatan. Coba dilihat, mungkin mulut kita terlalu negatif. Pikiran kita ini terlalu overthinking. Kita terlalu merendahkan firman Tuhan. Coba dicek. Jangan terlalu buru-buru menyalahkan Tuhan. Coba refleksi diri pada diri sendiri. Engkau ngomong apa di hadapan Tuhan? Isi pikiranmu apa? Isi hatimu apa? Coba. Karena sekali lagi, iman itu diperhatikan Tuhan. Konsistensi untuk mempercayai Tuhan itu diperhatikan Tuhan. Selama proses, waktu Tuhan tergantung daripada konsistensi dan kebesaran iman kita. Ketangguhan diri kita itu diperhatikan oleh Tuhan. Itu diperhatikan. Makanya, berapa banyak saudara saya saksikan kepada Anda semua. Saya kehilangan begitu banyak sampai miliaran hilang. Pada akhirnya apa? Saya hanya bisa mengatakan ya sudah. Karena kata ya sudah itu yang membuat apa? Rencana Tuhan menjadi terjadi dalam hidup kita, terhadap hidup saya. Ya sudah, ditinggalkan. Yang sudah dilakukan, semua pekerjaan, semua bisnis usaha, tinggalkan, lepaskan, sudah. Tuhan buat yang baru. Makanya Tuhan itu gambaran dari ahli periuk. Tukang periuk itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kita ini, si periuk ini, yang udah gak bagus untuk dipajang, dihancurin Tuhan dulu. Supaya apa? Terjadi pembentukan ulang. Lah waktu pembentukan ulang itulah yang disebut dengan proses. Yang ikut live ini apakah ada yang ahli bikin gerabah atau periuk? Bikinnya kan susah, kayak bikin batu bata itu. Ya, harus pakai ini, harus dibakar berapa kali,
panasnya harus berapa banyak gitu ya, harus berapa derajat gitu. Supaya apa? Menghasilkan periuk yang luar biasa kokoh, gak gampang pecah. Lalu layak untuk dipajang. Lah kita itu apa? Kita itu layak gak dipromosiin sama Tuhan? Layak gak dipakai Tuhan dahsyat nantinya? Lah kalau orang-orang yang overthinking ya gak mungkin dipromosikan sama Tuhan. Orang-orang yang suka negative thinking, suka apatis sama Tuhan, gak mungkin dipromosiin sama Tuhan. Karena Tuhan hanya mempromosikan orang-orang yang percaya, yang ngikutin aturan Tuhan. Orang-orang yang seperti ini pasti dipromosikan sama Tuhan. Promosinya dalam bentuk apa? Bukan tentang jabatan tinggi. Bukan tentang rumah mewah. Itu namanya bonus. Itu namanya reward. Tapi promosi dari Tuhan itu apa? Kita ini menjadi saksinya hidup buat orang banyak. Bahwa sekalipun mengalami tekanan, sekalipun punya kehidupan yang susah, tapi tetap bisa ngucap syukur, itu dipromosiin sama Tuhan. Sudah pasti dipromosiin sama Tuhan. Jadi jangan mengukur kekalahan itu seperti orang dunia. Kalau bangkrut, dikatakan dunia bahwa itu kalah, bahwa itu miskin. Engkau salah. Justru pembentukan itu terjadi mulai pada saat apa? Engkau kehilangan pekerjaan, engkau bisnis usahamu lagi bangkrut, engkau mengalami sakit penyakit gak sembuh-sembuh, engkau mengalami satu peristiwa yang mengalami kehancuran dan lain sebagainya, itu proses Tuhan lagi dimulai. Ikutin saja aturannya, ikutin saja prosesnya. Maka Tuhan akan bekerja dengan caranya. Sekalipun usia sudah lanjut, umur Abraham dan Sarah sudah lanjut, bahkan Sarah sudah mati haid. Gak masalah. Mau keadaannya sekeos apapun, mau keadaannya sehancur apapun, kalau waktu Tuhan belum terjadi, ya belum terjadi. Karena Tuhan itu tahu, pembentukannya itu tahu caranya. Kenapa orang lumpuh itu bisa berjalan? Apakah Tuhan langsung mengatakan, hei engkau kaki, langsunglah engkau berjalan? Kan tidak. Tuhan suruhnya apa? Bangkit dulu. Kamu punya rasa bangkit, membangkitkan engkau dari keterpurukan. Jangan overthinking terus. Jangan negatif terus. Jangan engkau tidur-tiduran mageran. Gak tahu harus berbuat seperti apa. Orang frustrasi itu mageran. Orang frustrasi gak tahu harus berbuat seperti apa. Sensitif. Engkau harus bangkit. Engkau harus bangun dari keterpurukan. Bangkit dari kesusahan. Bangkit dulu. Angkat tilam bicara tentang apa? Zona nyaman. Jangan nyaman ngeluh. Jangan nyaman marah-marah. Jangan nyaman sensitif. Jangan nyaman mageran, tiduran terus-menerus. Yang sampai tidak bisa melakukan apa-apa. Tuhan memproses kita supaya apa? Supaya kuasa Tuhan itu sempurna bagi kita. Ya, ayat yang terakhir. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Lihat. Adakah sesuatu hal di dalam kehidupan kita itu yang mustahil bagi Tuhan? Ada enggak yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan enggak bisa ubahin? Coba, saudara. Kalau punya mimpi, itu jangan mimpi yang cetek-cetek. Cuman urusannya mimpinya cuma utangku lunas, sakitku sembuh, itu mimpi yang biasa. Tapi punyailah mimpi untuk apa? Untuk membangun negeri ini, menjadi orang-orang kita ini loh. Kita itu dipakai luar biasa untuk negeri ini. Kita dipakai Tuhan luar biasa untuk apa? Membangkitkan keluarga-keluarga yang mengalami kematian. Miliki mimpi yang sedahsyat itu. Jangan hanya sebatas utangku lunas, sakit penyakitku sembuh, tokoku lancar kembali, dibuka kembali. Miliki mimpi yang luar biasa dahsyat. Yang engkau bisa dipakai Tuhan, engkau bisa dipromosiin sama Tuhan untuk apa? Membangkitkan jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Makanya Tuhan katakan apa? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Coba. Waktu kita mengatakan, Tuhan tidak tolong, Tuhan tidak melakukan apa-apa buat saya, Tuhan membiarkan saya terjadi. Pikiranmu cetek soalnya. Tuhan lagi mau promosiin kita waktu diproses, saudara. Justru waktu diproses itu adalah cara Tuhan mau promosiin kita. Makanya, waktu diproses itu, justru ikutin aturannya Tuhan. Abraham dan Sarah kalau nggak ngikutin aturan Tuhan, tidak akan keluar Ishak.
Coba aja Abraham ngikutin cara imannya Sarah. Mentertawakan firman Tuhan. Apatis dengan kuasa Tuhan. Maka Ishak tidak akan pernah terjadi. Kelahiran Ishak tidak akan pernah terjadi. Amin. Latih diri waktu diproses itu. Karena Tuhan itu menyematkan titel Bapak Abraham itu sebagai bapak orang beriman. Karena apa? Tuhan lihat waktu diproses, Abraham beriman. Waktu diproses, Abraham tetap mempercayai kuasa Tuhan. Ya. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, garis bawahi. Pada waktu yang telah ditetapkan itu. Ini Tuhan yang ngomong. Ini Tuhan yang ngomong. Pada waktu yang telah ditetapkan. Tahun depan. Garis bawahi kalimat pada waktu yang ditetapkan. Garis bawahi. Berarti tunggu waktu Tuhan. Pada waktu yang ditetapkan Tuhan. Itu bicara tentang itu otoritas Tuhan. Itu bicara tentang apa? Itu tentang kuasa Tuhan. Tunggu dulu waktu Tuhan. Jangan waktu kita. Tunggu dulu. Tahun depan itu bicara tentang apa? Waktu. Itu bicara tentang waktu Tuhan. Jadi kalau belum terjadi apa-apa, berarti prosesnya belum kelar. Tunggu waktu Tuhan. Tunggu. Prosesnya belum selesai. Aku Tuhan, katakan apa? Aku Tuhan akan kembali mendapatkan engkau. Berarti waktu diproses itu, Tuhan lagi ngeliat, kita tuh layak dipromosiin atau enggak? Ini layak dipromosiin atau enggak ini? Bu Indri layak dipromosiin atau enggak ini? Ataukah ibu atau bapak yang ikut live ini, Pak Yesaya ini layak dipromosiin Tuhan atau enggak ini? Waktu diproses, waktu mengalami tekanan, waktu mengalami hambatan, waktu terpojok, nggak tahu harus berbuat seperti apa, Tuhan lagi ngeliat ini, layak nggak untuk dipromosiin? Yusuf nggak ucuk-ucuk jadi penguasa Mesir. Engkau tahu cerita Yusuf, bukan? Begitu banyak, coba. Yusuf sudah ngalamin apa? Dibuang, dibenci saudara-saudaranya, dibuang, dimasukkan ke sumur. Lalu dijual dan lain sebagainya. Kalau kita orang dunia mengatakan apa? Nggak punya masa depan itu. Suram. Tapi Yusuf punya keyakinan bahwa dia dipilih oleh Tuhan. Makanya Yusuf itu sebagai gambaran orang apa? Orang yang disertai Tuhan. Dia diperlakukan kayak apapun, nggak mati-mati kok. Dimasukkan ke sumur berkali-kali, berusaha untuk dibunuh sama saudaranya sendiri. Tapi nggak mati-mati tuh. Karena Tuhan punya rancangan yang indah atas Yusuf. Bahkan Yusuf waktu ditaruh di Potifar. Itu kan tanah Mesir. Mesir itu kan gambaran orang-orang berdosa. Kenapa Tuhan taruh Yusuf di situ? Pertanyaannya, bukankah itu tempat yang membahayakan Yusuf? Kalau Tuhan punya rencana yang indah buat kita, ngapain mikirin pakai logika kita? Kalau Tuhan sudah taruh kita di situ, berarti Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan izinkan bahwa kehancuran itu adalah kita alami, berarti Tuhan punya rancangan. Kalau Tuhan udah izinkan kita kehilangan apa saja? Kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan harta kekayaan kita, kehilangan anak, kehilangan pekerjaan, kehilangan apapun. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, apakah Tuhan tidak sanggup mengubahkan keadaan kita? Si Yusuf di rumah Potifar berapa kali dia diperlakukan teman-temannya gak adil, dimasukkan ke dalam penjara, tetap tuh promosi Tuhan terjadi. Kalau kita keseringan pakai logika, kita tidak akan pernah bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Karena logikanya jalan terus. Sekali lagi, untuk ikut Tuhan, tidak bisa kita pakai logika. Karena nanti kalau pakai logika, maaf. Nanti jadinya kayak itu. Si iblis, waktu apa? Mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Mensejajarkan posisi Allah dengan iblis. Nanti pemikiran kita jadi kayak iblis. Gak mungkin lagi kayak gini. Menganggap segala itu mustahil dan gak mungkin terjadi. Tapi coba Yusuf.
Yusuf tetap konsisten untuk percaya Tuhan. Makanya mau ditaruh di tanah Mesir yang membahayakan itu, mau ditaruh di penjara, tetap dia dipromosiin sama Tuhan. Malah dia dikasih jadi kepala penjara. Mau ditipu kayak apapun, si Yusuf tetap konsisten. Untuk apa? Untuk mempercayai Tuhan. Makanya proses itu penting, saudara. Karena di proses itu, Tuhan melihat konsistensi dan kualitas iman kita. Makanya Tuhan katakan apa? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, berarti kita mesti tunggu dulu waktu Tuhan. Tahun depan, aku kata Tuhan akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, ini janji Tuhan. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Anda dan saya itu dipunyai oleh Tuhan masing-masing tujuan ilahi dalam hidup kita. Makanya seringkali kita yang membuat rencana Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Ini loh, pakai ini logikanya. Kemarin ada orang DM sama saya. Saya itu sampai hafal betul dia. Dia itu mengganti nama itu berkali-kali. Tapi saya bisa mengenali orang ini. Dari cara ngetiknya, dari obrolannya, saya bisa tahu ini orang yang sama. Diganti-ganti namanya itu berkali-kali. Saya mau kasih tahu, orang kalau punya akun yang bukan akun asli, engkau akan ganti-ganti nama akun, pertanda mentalmu lagi sakit. Kayaknya sederhana, ya. Orang kalau misalkan punya akun Instagram digonta-ganti, namanya diganti-ganti kayak gitu ya, menyamar jadi apalah apa segala macamnya, pertanda mentalmu lagi nggak baik-baik aja. Ini orang tiap kali DM sama saya selalu pembahasannya apa? Bu, apa pandangan orang Kristen tentang okultisme? Pertanyaannya itu melulu. Lalu yang kedua, pertanyaan dia tentang apa lagi? Bu, apa pandangan ibu mengenai orang Kristen yang disakiti, dilukai, dan lain sebagainya? Nah, itu udah kelihatan banget bahwa mentalmu lagi nggak baik-baik aja. Engkau mau ganti akun 1000 kali, kalau mentalmu nggak kau perbaiki, maka engkau nggak akan sembuh-sembuh. Karena keseringan pakai logika. Susah untuk mempercayai Tuhan. Hatinya pahit terus. Saya lihat itu ya DM-nya panjang. Selalu kalau DM itu panjang sekali. Dan ujung-ujungnya apa? Luka hati yang dicurahkan. Saya sudah kasih tahu. Belajar mengampuni itu nggak bisa instan. Namanya belajar itu pasti berkali-kali gagal. Karena kalau orang nggak bisa mengampuni, maka karaktermu pasti akan terbentuk menjadi orang yang sangat sensitif, menjadi orang yang keras, menjadi orang yang susah senyum, menjadi orang yang jadi toksik bagi banyak orang. Dia nggak sadar bahwa hidupnya itu toksik sebenarnya. Makanya dia menyalahkan situasi. Nah, karena karakternya terbentuk, makanya hati-hati saudara. Orang kalau kepahitan, engkau nggak bisa belajar untuk mengampuni, maka tanpa kau sadari, engkau akan tumbuh menjadi manusia toksik yang mengganggu kehidupan orang lain. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, seperti ini dikatakan bahwa aku akan kembali mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah akan mempunyai anak laki-laki. Coba aja, kalau Tuhan tidak melihat iman Abraham, maka tidak akan terjadi Ishak. Oleh sebab itu perlu namanya konsistensi, perlu namanya iman. Karena dua hal ini akan dilihat oleh Tuhan pada saat apa? Proses. Jadi waktu diproses sama Tuhan itu, konsistensi dan iman kita itu dilihat sama Tuhan. Makanya seperti tadi yang saya katakan, engkau overthinking itu rugi sekali. Engkau apatis dengan firman Tuhan itu rugi sekali. Mageran, gak mau apa-apa. Stres, frustrasi, dan lain sebagainya, engkau mengalami kerugian besar. Karena sesungguhnya, Anda dan saya sudah disiapkan Tuhan. Ada agenda dari Tuhan buat kita semua. Amin. Jangan apatis, saudara. Kalau nasi berubah jadi bubur, bubur tuh enak. Mau hancurnya kayak apapun, siapa bilang gak bisa diubah sama Tuhan? Ini loh yang ngomong ini hidupnya ancur-ancuran sebelum-sebelumnya. Ancur-ancuran gak cuma secara fisik, ancur-ancuran secara perekonomian juga. Tapi
Asalkan konsistensi dan imannya itu terjaga dengan aman, semua ngikutin aturan Tuhan, berjalan sesuai aturan Tuhan juga. Semua akan baik. Semua akan baik. Ya? Jadi, jangan apatis. Jangan apatis. Jangan menyepelekan firman Tuhan. Jangan menyepelekan firman Tuhan. Firman Tuhan mesti kita baca dan kita deklarasikan. Amin. Supaya kita tidak punya iman yang mati. Iman itu apa toh? Mendengar suara Tuhan, lalu kita perkatakan dan kita lakukan, itu iman. Ya. Iman itu mendengar. Makanya waktu kita mendengarkan firman Tuhan, jangan sambil main HP, sambil nyapu, sambil makan. Karena itu tidak akan pernah bertumbuh apa-apa. Dengarkan dengan sungguh-sungguh. Lalu perkatakan dengan penuh keyakinan. Tuhan, aku percaya bahwa tahun ini Tuhan aku akan mempunyai anak. Tuhan, aku percaya bahwa segala bentuk hutang dalam bentuk apapun pasti akan mengalami pemulihan keuangan ya Tuhan. Tuhan, aku percaya bahwa aku akan mengalami kesembuhan. Tuhan, aku percaya bahwa kuasa-Mu dahsyat atas keluargaku. Nah, itu keyakinan. Konsistensi yang terus diperkatakan. Makanya kalau doa, Tuhan, urapi aku Tuhan, Tuhan berkati aku Tuhan, itu doa yang kayak begitu tuh doa umum, saudara. Iblis gak gentar dengan doa yang seperti itu. Tapi miliki keyakinan. Karena sekali lagi, baik Tuhan maupun iblis melihat konsistensi dan iman. Tuhan akan menguatkan konsistensi dan iman kita, sementara iblis sebaliknya. Iblis akan melumpuhkan imanmu dan menghancurkan konsistensimu. Nah, dua-duanya sama-sama lihat konsistensi dan iman. Tapi bedanya kalau Tuhan, semakin kita konsisten, semakin kita beriman, semakin engkau akan menjadi pribadi yang kuat. Gak gampang diintimidasi. Tapi kalau yang dari iblis, semuanya akan dihancurkan. Jangan sepakat dengan iblis. Jangan menggunakan mata jasmani keseringan. Karena apapun itu, tahun 2025, kita akan dipertontonkan dengan begitu banyak kesukaran. Gak usah terintimidasi dengan berbagai macam pendapat lah, pengamat lah, mau ngomong negara dunia mau melakukan apa, dunia mau terjadi apa, ben wae, terserah. Mau terjadi kayak apapun terserah, sekeos apapun bangsa ini terserah. Tapi kita mau berdoa sungguh-sungguh. Supaya makanya, kalau doa jangan buat diri sendiri. Berdoalah, berdirilah untuk bangsa. Berdirilah untuk setiap jiwa-jiwa. Maka keadaan kita pun pasti akan berubah. Amin. Jangan mikirin diri sendiri, saudara. Ya, beriman. Konsistensi. Dan kita akan melihat waktu Tuhan. Perhatikan ya, waktu Tuhan. Engkau yang mau utang, tunggu waktu Tuhan. Engkau yang mau bikin usaha bisnis baru, tunggu waktu Tuhan. Engkau mau beli rumah, mau beli apa saja, mau melakukan apa, tunggu waktu Tuhan. Kalau Tuhan belum bicara apa-apa, jangan melakukan apapun. Segala sesuatunya tunggu Tuhan bicara apa. Nah, kalau masih ada yang bertanya, Bu, tapi gimana caranya mendengar suara Tuhan? Saya sudah bilang berkali-kali, konsistensi dan beriman, hubungan dengan Tuhan itu loh, bangun tiap hari. Tiap hari, tiap pagi bangun. Melakukan doa, ujian penyembahan. Ini firman Tuhan dibaca. Firman Tuhan waktu kita baca, itu seperti Tuhan langsung ngomong sama kita. Ya, pagi hari ini tadi itu saya dapat ini, saudara. Wah, saya itu langsung, yes Tuhan, ini firman buat saya. Makanya baru saya bagikan kepada Anda semua. Karena ini adalah firman yang hidup. Ya, gak masalah saudara. Keadaanmu mau seperti apapun gak masalah. Kita percaya kuasa Tuhan bekerja bagi Anda dan saya semuanya. Pasti kita akan mengalami pemulihan yang dahsyat. Amin. Kita akan meninggalkan tahun 2024 dengan finish strong. Yang artinya adalah mau sekeos apapun tetap strong. Semua kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tahun depan ada kesusahannya sendiri. Besok hari ada kesusahannya sendiri. Tidak usah takut. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas dan memberkatiku.
berkatnya berlimpah. El Shaddai. Saudara, saya melihat ada yang kesusahan hari-hari ini untuk membuat satu keputusan. Pagi hari ini, keputusan apa yang akan kau ambil? Bersama dengan pasanganmu, engkau membuat keputusan yang kesusahan untuk melakukan. Mari pagi hari ini bawa kerinduanmu itu di hadapan Tuhan. Dan biarkan Tuhan berbicara sendiri kepada Anda, bagaimana harus memulai keputusan itu. Apakah itu dari Tuhan atau dari kedaginganmu sendiri? Angkat tanganmu, saudara. Bagi Anda yang mau mengambil keputusan, dan biarkan Tuhan yang tuntun Anda. Mulai pagi hari ini biarkan Tuhan yang tuntun. Supaya tidak terjadi kegagalan yang begitu besar. Supaya tidak terjadi kehancuran bahkan kerugian yang terlalu besar. Biarkan Tuhan yang memberkati engkau. Biarkan Tuhan yang membukakan jalan bagi engkau. Oh rabasikala Tuhan. Engkau melihat anak-anakmu Tuhan. Yang hari-hari ini Tuhan mereka mau berkeputusan. Yang gak ngerti harus berbuat seperti apa. Tolong anakmu ini ya Tuhan Yesus untuk memiliki iman dan konsistensi. Mempercayai Tuhan sebagai Allah dalam kehidupan anak-anakmu. Sekalipun semua pintu rasa-rasanya tertutup. Sekalipun jalan keluarnya rasa-rasanya gak ada. Tapi kami percaya kepadamu, kami bawa konsistensi kami. Kami bawa iman kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya melihat saudara, saya ada satu impresi. Anda sudah mulai lemah. Anda sudah mulai mundur. Anda sudah mulai gak bergairah. Pagi hari ini minta sama Tuhan. Tuhan lagi proses. Tuhan lagi lihat konsistensimu. Tuhan lagi lihat imanmu. Kalau engkau lelah, minta sama Tuhan kekuatan baru. Tuhan, kasih kami fresh anointing. Kasih kami ya Tuhan. Kami udah mulai lelah. Kami udah mulai bingung harus berbuat seperti apa. Kami gak tahu harus bagaimana. Tolong setiap kami ya Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan. Minta saudara, minta. Jangan mundur dari Tuhan. Jangan menyerah. Sebelum Tuhan bicara, jangan nyerah. Sebelum Tuhan berkeputusan, jangan nyerah. Dan jangan melakukan apapun. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Tuhan tolong Tuhan setiap anak-anakmu yang hari-hari ini mulai lelah, mulai ingin mundur ya Tuhan. Biarlah pertolonganmu tepat waktu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Bila pengurapanmu turun bagi setiap kami ya Tuhan. Menuntun kami pagi hari ini ya Tuhan. Membangkitkan semangat kami ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Pagari kami ya Tuhan. Agar supaya iblis tidak mencuri daripada pikiran kami. Agar iblis tidak mencuri ya Tuhan. Oh, segala apa yang ada di tangan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dan iblis tidak mengaborsi segala rancangan Tuhan atas kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, rabashikalawalawal. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Bahkan ada seorang yang mulai apatis dengan firman Tuhan. Mulai gak yakin Tuhan menolong. Saudara dengar baik. Firman Tuhan hari ini buat engkau yang apatis akan firman Tuhan. Gak ada kebetulan Tuhan memperdengarkan itu di telingamu. Tapi sekali lagi, keputusan ada pada kita. Keputusan ada pada Anda. Anda mau percaya Tuhan atau tidak? Anda mau meyakini Tuhan atau tidak? Karena Tuhan sedang melihat konsistensi dan iman yang Anda punya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu yang mulai apatis dengan firman Tuhan. Bila pagi hari ini ada satu kegairahan yang luar biasa dahsyat. Yang turun atas anak-anak-Mu yang mulai apatis, yang mulai gak bergairah ini ya Tuhan. Kasih fresh anointing Tuhan. Ada urapan baru turun dalam nama Tuhan Yesus. Urapan pujian penyembahan turun ya Tuhan. Yang memerdekakan setiap jiwa. Yang memerdekakan setiap hati. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapan-Mu turun ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau dahsyat. Kau besar. Dan biarlah kasih daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan membangkitkan. Kasih Tuhan mengampuni. Kasih Tuhan melepaskan dan membebaskan segala belenggu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan Tuhan turun. Menyertai kita semua pagi hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat.
Sampai ketemu minggu depan, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semuanya.